Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, sebentar ya. Saya ini bereskan terlebih dahulu. Ini tadi habis merekap data-data siswanya tadi. Oke, dengan Mbak siapa? Dea Kinanti, Bu. Oh, dia. Mbak Dea ini jurusan apa ini, Mbak? Jurusan akomodasi perhotelan. Oh, iya. Bagaimana kabarnya Mbak setelah melewati mengikuti kegiatan online di sini, sekolah online tuh bagaimana ini? Ada kendala-kendala apa tidak nih? Alhamdulillah lancar. Tapi ya namanya online enak tidak enak ya harus dijalani, kan sudah kewajiban seorang pelajar. Oke, good Mbak. Mbak, benar sekali. Walaupun dalam kegiatan belajar mengajar di sini mengikuti pembelajaran secara online juga harus itu loh, harus tekun menjalani kegiatan online. Walaupun tetap ya kegiatan online tuh harus tetap semangat loh Mbak. Iya, Bu. Ya semangat, masih semangat sih untuk belajar. Tapi kadang rasa jenuh juga ada saat belajar online. Ya. Kalau begitu ya diambil hikmahnya saja. Setelah mengikuti sekolah online, Mbak Dia ini bisa lebih paham loh sama belajar mandiri di rumah. Walaupun memang tidak bertemu secara langsung ya dengan teman-teman yang lain. Iya, Bu. Ini waktunya jam istirahat loh. Kok di sini Mbak Dia nggak ikut istirahat sama teman-teman yang lainnya? Tidak, Bu. Istirahat siang nanti aja. Pagi-pagi sudah datang ke sini. Mungkin ada sesuatu nih Mbak Dia ini ingin disampaikan kepada saya. Gini, Bu. Saya ada masalah perbedaan pendapat dengan orang tua dan saya tidak bisa menyelesaikan dengan sendiri. Baik Mbak Dea, sebelum lebih lanjut berbicara mengenai dengan permasalahan yang sedang dialami, yang di dalamnya perbedaan pendapat dengan orang tua ya, begitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Di sini perlu saya menjelaskan kepada Mbak Dea, sebelumnya mohon maaf sekali ya Mbak Dea, untuk kegiatan konseling pada sesi pada hari ini saya memiliki waktu kurang lebih sekitar 20 menitan ya, karena nanti itu sekitar jam 10 Anda itu sudah mengikuti kembali kegiatan belajar mengajar di kelas. Iya, Bu. Bagaimana Mbak Dea? Nggak apa-apa kan nanti waktu kita nanti proses konseling memaksimalkan waktunya dalam 20 menit itu. Iya, Bu. Baik, kemudian perlu saya jelaskan di sini kepada Mbak Dea, ketika Anda sudah datang ke sini, begitu, berarti sudah tahu ya, ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan kepada saya. Nah, di sini posisi saya adalah seorang konselor. Kemudian Mbak Dea ini adalah seorang konseli. Nah, jadi di sini nanti diceritakan apa aja, apa yang dirasakan, tidak perlu takut di sini Mbak Dea. Tidak perlu bingung. Pada intinya nanti yang penting nanti disampaikan secara jujur saja. Nah, di sini karena di sini adalah saya posisinya seorang konselor, bertujuan untuk apa? Untuk membantu. Nah, membantu Mbak Dia untuk apa? Untuk mendapatkan jalan keluar di sini. Untuk mendapatkan jalan keluar dalam permasalahan yang Anda hadapi di sini. Oke, tadi ada masalah dan tadi Mbak Dea ada sesuatu yang ingin dibicarakan atau ada yang ingin disampaikan, begitu? Ya, dilihat dari penyampaian Mbak Dea ini mungkin permasalahan yang begitu berat ya. Bisa langsung diceritakan? Silakan. Di sini saya memulai permasalahan dengan orang tua saya tentang perbedaan pendapat memilih tempat PKL. Saya menginginkan keluar kota, tetapi orang tua saya hanya menginginkan saya itu di lingkungan sekolah aja, Bu. Tapi saya tuh ingin sekali keluar kota karena bagi saya keluar kota bisa mendapatkan pengalaman
dari 3 bulan itu, Bu. Oke, nampaknya Mbak Dea ini merasakan sebuah kebingungan ya pada posisi sekarang. Kemudian apa lagi Mbak? Setelah perbedaan pendapat itu jadi mempengaruhi fokus dalam belajar dan mengurangi semangat untuk PKL di luar kota. Oke, intinya pada perbedaan pendapat itu ya, di sini semangat belajar Mbak Dea ini menjadi berkurang gitu ya? Iya, Bu, setelah saya meminta izin untuk PKL ke luar kota, orang tua saya tidak mengizinkan, menolak untuk saya PKL di luar kota karena keadaan pandemi yang belum stabil ini. Lalu kemudian apa yang Mbak Dia rasakan berkaitan dengan setelah orang tua tidak memberikan izin untuk PKL di luar kota dan menjadi tidak fokus dalam belajar serta permasalahan ini menjadi banyak pikiran. Nah, di sini yang Anda rasakan itu pada saat itu tuh bagaimana nih Mbak Dia? Yang pertama itu sedih, yang kedua kecewa, yang ketiga bimbang antara keinginan orang tua dan keinginan saya sendiri. Bimbang antara keinginan Anda dan keinginan orang tua. Itu kira-kira seperti apa nih, Mbak? Ya pengennya tuh ya bisa punya kesempatan saya untuk PKL di luar kota karena akan menjadi pengalaman tersendiri. Di sana kurang lebih 3 bulan itu, tetapi karena keadaan pandemi dan tidak diizinkan oleh orang tua, mungkin kalau benar-benar tidak diperbolehkan dan tidak memiliki kesempatan itu, mungkin saya terima sih, Bu. Terima yang apa adanya aja, apa yang sudah terjadi, tinggal nanti menunggu keputusan orang tua pada waktu saya nanti jadi berangkat pada PKL itu. Oke, Mbak Dea tadi menyatakan bahwa Mbak Dea ini berusaha menerima apa adanya saja yang sudah terjadi. Tinggal nanti menunggu keputusan dari orang tua pada waktu Anda nantinya jadi berangkat PKL atau dalam pelaksanaan PKL itu. Nah, di sini tetapi pengennya orang tua itu mengizinkan Anda PKL di luar kota. Nah, itu sebenarnya seperti apa nih, Mbak? Yang memang menjadi keinginan Mbak Dea itu seperti apa kira-kira? Keinginan yang pertama saya diizinkan PKL di luar kota. Yang kedua mendapatkan pengalaman di luar kota yang bagi saya itu sangat berharga, bisa PKL di luar kota. Apa yang menyebabkan orang tua itu tidak mengizinkan Anda PKL di luar kota? Karena sangat tidak baik bagi perempuan jika jauh dari orang tua, begitu Bu, dan harus mempunyai biaya banyak untuk PKL itu. Jadi karena jauh dari orang tua dan memang di jurusan akomodasi perhotelan harus mandiri jauh dari orang tua dan memang juga harus tahu mempunyai biaya yang cukup banyak pula di situ. Iya Bu, dari permasalahan tidak diizinkan untuk PKL dan muncul juga masalah ekonomi. Oke, pada intinya, pada dasarnya Mbak Dea ini merasakan bahwa yang dirasakan awalnya sangat ingin sekali mempunyai kesempatan dalam pelaksanaan PKL di luar kota itu. Akan tetapi dengan keadaan ekonomi atau masalah biaya uang saku di sana ya memang tidak diperbolehkan pelaksanaan PKL ini jauh dari orang tua. Sehingga dalam permasalahan ini atau permasalahan tersebut mempengaruhi keinginan Anda untuk pelaksanaan di luar kota. Iya, benar sekali Bu. Karena corona ini pemberangkatan untuk PKL tertunda juga. Oke, baik. Mbak Dea, banyak sekali obrolan kita tadi, mulai dari datang begitu dan menemukan beberapa poin penting. Di sini permasalahan apa saja yang Anda bicarakan? Coba ulangi lagi Mbak Dea, hal-hal penting apa saja yang kita bicarakan tadi yang
memang menjadi titik permasalahan Anda? Coba silakan. Yang paling utama adalah masalah tidak diberikan izin untuk PKL di luar kota. Putus asa gitu Bu, karena yaitu keinginan saya untuk PKL di luar kota itu tidak diperbolehkan. Lalu minat belajar menjadi berkurang. Terus ya permasalahan ini membuat saya banyak pikiran juga. Dan yang terakhir ya memang pelaksanaan PKL juga memiliki kendala, yaitu tertundanya pelaksanaan karena dalam keadaan ya corona seperti ini, jadi tidak sesuai dengan pelaksanaan yang ditentukan oleh pihak sekolah juga. Baik, itu tadi kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tadi, yang Mbak Dea tadi sampaikan kepada saya. Yang pertama adalah orang tua tidak memberikan izin untuk berangkat PKL di luar kota karena di sini ada permasalahan ekonomi dan jauh dari tempat PKL itu. Dan mungkin ya orang tua sangat takut anak perempuannya itu takut kenapa-napa. Yang kedua tadi, dengan adanya tidak diberikan izin itu muncul masalah ekonomi, yaitu tidak mempunyai biaya buat PKL jauh. Nah, di sini yang ketiga adalah dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Itu sebenarnya dari masalah itu yang ingin Mbak Dea harapkan itu seperti apa? Sangat sulit ya, mungkin harapannya itu orang tua saya itu tahu pada dasarnya kenapa saya ingin sekali PKL di luar kota, yaitu cari pengalaman baru. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kalau mungkin ya masalah ekonomi orang tua bisa diperbaiki sebelum jadwal berangkat PKL itu dilaksanakan Bu. Dan terus lebih tepatnya juga saya juga tidak mau jadi beban orang tua karena masalah ini. Karena saya harus bisa melihat kemampuan orang tua juga bagaimana untuk memenuhi keinginan seorang anak itu. Oke. Mungkin ada yang lain mungkin? Tidak Bu, seperti itu aja. Baik, ketika sudah tahu ini yang Mbak Dea inginkan begitu ya. Jadi ketika sebagai konselor tidak boleh langsung memberikan nasihat kepada Mbak Dea ini. Harus ini itu. Nah, Mbak Dea ini juga mempunyai potensi. Mbak Dea ini juga mempunyai keinginan untuk mewujudkan begitu ya. Dari permasalahan itu tadi tidak memberikan izin oleh orang tua. Nah, begitu keinginannya di sini orang tua bisa memberikan kesempatan kepada Mbak Dea ini untuk melaksanakan PKL di luar kota. Kemudian ya jadi kebanggaan orang tua dengan potensi dan pengalaman yang luar biasa begitu. Nah, ini yang sudah Mbak Dea lakukan bisa mewujudkan keinginan itu. Apa yang Mbak Dea lakukan kira-kira? Kira-kira ya bukan berarti tidak mempunyai biaya untuk kesempatan PKL di luar kota, jauh juga. Lebih tepatnya orang tua berusaha terlebih dahulu mewujudkan keinginan saya. Ya dilihat saya jauh dari orang tua untuk belajar bukan main-main apa gimana ya. Tapi yang sebenarnya terjadi, saya ingin belajar mencari pengalaman mandiri tanpa orang tua. Saya ingin membicarakan soal ini kembali. Oke, pada intinya Mbak Dea ingin berusaha merujuk kepada orang tua Anda, begitu ya? Iya. Solusi-solusi dengan apa yang menjadi harapan Mbak Dea ini. Saya rasa yang merupakan sesuatu yang bagus begitu, sesuatu yang bagus yang Mbak Dea lakukan ya. Mungkin ada yang ingin berkonsultasi kepada saya terlebih dahulu agar mendapatkan dukungan, mendapatkan solusi, motivasi, juga benar atau salahnya. Saya melakukan seperti ini dalam permasalahan perbedaan pendapat dengan orang tua. Harapannya adalah perlu dirujuk kembali menjadi keputusan bersama dengan keluarga, gitu ya.
Oke Mbak Dea, nanti dari beberapa hal yang harus Anda lakukan untuk berkomunikasi dengan orang tua gitu. Yang pasti adalah dengan nada yang rendah dan dengan maksud dan tujuan yang baik pula gitu. Meskipun nanti tentu yang sangat sulit untuk menerima jawaban yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Agar dengan merujuk seperti ini, orang tua Mbak Dia ini mau membuka diri untuk mendapatkan solusi bersama untuk bermusyawarah pada orang tua gitu. Oke Mbak Dea, ternyata sudah 20 menit, sebentar lagi bel masuk kelas akan berbunyi. Dan proses konseling ini akan segera berakhir. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi memberikan waktu sekitar sekian menit dan Anda sudah menyetujui jawaban Anda tidak apa. Ya, mencoba untuk menyimpulkan kembali dengan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Di sini adalah yang menjadi permasalahan yaitu perbedaan pendapat dengan orang tua yang menyebabkan Anda itu merasa bimbang menentukan sebuah keputusan akhirnya seperti apa dan tidak fokus dalam belajar. Baik, waktunya untuk kembali di kelas. Ada yang ingin disampaikan kembali Mbak Dea? Udah itu aja Bu. Oke, saya rasa kita akhiri proses konseling pada hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Bisa langsung segera masuk di kelas. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.